Alhamdulillah sampai di ternak desa Al-Kausar. Para wedus sudah berjajar. Selebihnya kita akan bertanya lebih jauh tentang ternak desa Al-Kausar. Setiap kita tentu saja sudah mafhum bahwa di saat cinta hadir dalam hati, maka bersungguh-sungguh untuk menjaganya adalah pengorbanan. Kurban secara historis diuraikan dalam Al-Quran. Kali pertama dilakukan Qabil dan Habil, anak dari Nabi Adam alaihissalam. Saat itu kurban dimaknai sebagai penyelesaian atas sengketa di antara mereka. Untuk selanjutnya, kurban yang dilakukan karena mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan anaknya, yakni Ismail alaihissalam. Hal ini pun tercatat dalam 3 agama samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Pengorbanan memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Sebut saja suku Aztek, suku Maya, dan suku-suku lain di Mesopotamia. Seolah kurban adalah penyaluran naluri primitif pada diri manusia. Namun, jika ditengok lebih serius, ada apa di sebalik perintah Tuhan atas kurban itu? Al-Quran menyebut kurban sebagai sarana hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akar kata kurban adalah qoroba yaqrobu, yang berarti dekat dan mendekatkan. Ini ada sertifikat kompetensi, ketetapan halal. Ini halal sertifikat juga. Ini berbagai macam sertifikat yang dimiliki oleh RPH Al-Kausar. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas perintah yang Dia berikan kepada kamu. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 37. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya hari ini, hari Ahad, tanggal piro iki? Tanggal 11 Mei bisa silaturahmi ke tempatnya Ustadz Ali. Nah, ini beliau ini guru saya, Ustadz yang sangat luar biasa, yang dari dulu saya mengenal beliau itu hobinya menggauli kambing. Nah, karena saya ada titipan dari masjid, ada titipan dari keluarga untuk pengadaan kurban, langsung ingatan saya kepada Ustadz Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bayangkan ini hari Ahad, orang semuanya pada jalan-jalan, pada healing, pada ini segala macam. Ini ceritanya gimana Ustadz, hari Ahad masih berkubang dengan perwedusan? Ini ceritanya gimana ini Ustadz? Tidak ada pergaulan yang lebih menyenangkan dibandingkan menggauli wedus. Jadi kita hanya bisa menyakiti tapi nggak pernah disakiti. Tuh, perhatikan. Kita bisa menyakiti tapi kita tidak bisa disakiti. Kan lawannya wedus ya. Ya, tapi kita sayangi semua, Pak. Cuma ini kita sayangi semua. Baik, ini Ustadz, itu berarti ternak yang ada ini lebih banyak untuk orientasi untuk korban nanti ya Mas ya? Bertepatan ini memang proyek korban. Oh, ini proyek. Kalau spesifik proyek korban, mungkin panjenengan bisa simpulkan dengan kalimat yang singkat Mas untuk di sini.
nitipnya itu berupa korban, maaf berupa hewannya, atau berupa duit atau gimana? Ya, jadi kalau project itu kita buka memang dalam bentuk uang ya. Jadi orang ingin nitipkan dananya itu dalam bentuk fresh money, bukan dalam bentuk ternak. Misalnya Hamin 4, Hamin 5 korban itu kita kan sudah buka projectnya ya. Ya monggo siapa yang mau ikut, ini ada project korban, nilainya sekian, kebutuhan dananya sekian, bisa ikut minimal sekian. Nanti kira-kira ROI-nya sekian gitu, reverse on investment-nya gitu, dia dapat berapa kira-kira kalau dipresentasikan, nanti kita publikasikan itu. Kemudian orang masuk nih, wah aku punya ternak 10 ekor gitu ya, boleh nggak dititipkan ke kandang untuk proyek korban? Nggak bisa. Kalau mau ikut jual ternaknya, jadikan uang, kita yang kelola. Kenapa mesti seperti itu, Mas? Karena begitu barang masuk, barang itu belum tentu kita butuhkan. Ternak misalnya dia bawa 10 ekor, itu bukan spek kita, buat apa? Aku punya pakan nih misalnya ya, aku punya pakan 1 ton, boleh nggak untuk investasi kandang untuk proyek korban begitu? Nggak bisa, karena speknya beda. speknya beda. Anda jual beda. dulu itu, jadikan uang kalau mau masukkan. Artinya ringkasnya bahwa investasinya dalam bentuk fresh money. Fresh money gitu. Karena bisa jadi nanti kita belanjakan untuk tenaga kerja, bisa jadi untuk dandani kandang, bisa jadi untuk beli obat gitu. Jadi lebih leluasa gitu. Nah kalau barang masuk misalnya aku punya apa gitu ya, ya tadi ternak sama pakan misalnya, bertepatan grade-nya tidak sama dengan kebutuhan kita. Nah kan menurut saya lebih ribet, maka misalnya ada yang terlibat itu ya sudah, orang masukin dana sekian saja, nah kita kelola nanti gitu. Yang khusus proyek korban seperti itu yang jalan. Oke, terima kasih Mas. Kalau di sini pakannya segala macam itu sama dengan umumnya atau ada kayak pemburu kolonjono gitu atau gimana, Mas? Pada konsep pakan, jadi relatif sama dengan yang lain ya, yang memakai pakan kering. Karena ada orang yang ngasih pakannya kan pakan hijauan, misalnya dengan bilang kolonjono atau apa odot, pakcong, gama umami dan lain sebagainya, itu kan pakan hijauan kita sebutnya ya, HMT lah, hijauan pakan ternak begitu. Nah ini bertepatan kita nggak punya lahan untuk nanam itu, itu ada jawabannya sebenarnya. Kalau kita kan itu kita butuh banyak infrastruktur ya, kita harus nanam, sewa lahan, kita harus ada alat pemanen, alat pengangkut, alat perajang dan sebagainya. Bertepatan kita nggak punya itu semua, maka semua itu kita rangkum, kita belanjakan saja pakan kering. Udah pakai pakan kering itu aja yang kita pakai. Jadi tenaga kerja hanya kita pusatkan untuk ngasih pakan ternak, nggak perlu ngarit, nggak perlu apa. Plus minusnya pakan kering dan hijau tadi, Mas? Lebih kepada kontrol ya. Jadi kan misalnya untuk penggemukan ya, kita kan butuh kandungan nutrisi seperti ini. Begitu pakannya kering, maka nutrisi dia tetap. Kalau pakannya basah, nanti kita harus mengkonversi macam-macam. Nilai energi yang dibutuhkan berapa, proteinnya berapa begitu. Dan secara supply itu lebih kontinu dan stabil itu di pakan kering. Kalau pakan basah nanti misalnya gitu lagi project untuk menggemukkan ternak, di tengah jalan pakannya tiba-tiba nggak ada, kita harus melakukan perubahan pakan kan. Proses perubahan pakan ini butuh adaptasi bagi ternak. Nah saat diadaptasi orang, kita aja misalnya beda tempat kita stres kan, makan kita berubah, badan kita susut gitu segala macam. Nah saya pikir untuk ternak kok yang khusus penggemukan itu nggak cocok bagi kandang saya. Ada yang dia merasa punya stok pakan yang stabil, dia punya lahan yang luas gitu ya, oke dia jalan itu dengan pakan hijauan. Hijauannya dia stabil, dia tambahkan konsentrat atau kandungan protein di situ, maka sumber serat yang dikasih ke ternak sama protein jadi tercukupi dengan baik dan kontinu, stabil. Baik, Mas Ustadz. Ini agak belok sedikit, Ustadz. Ini putra sudah berapa atau putri sudah berapa, Ustadz? Dulu berpikirnya punya anak banyak itu kok seru ya. Rumah rame begitu ya. Betul. Kalau main kemana foto bareng kok rame seru gitu. Ternyata begitu punya anak 2 kok udah pusing. Jadi akhirnya sementara cukup 2 dulu. Pertama sudah putri, alhamdulillah ini kelas TKA. Yang kedua putra umur 2 tahun. Jadi sementara cukup itu. Dan untuk pertanyaan istri, kira-kira nggak perlu ditanya jumlah. Oh, jadi nggak boleh tanya jumlah istri ya? Oke, baik. Jadi mau nanyakan berapa jumlah istrinya Ustadz nggak boleh, tapi sudah dikasih kode kira-kira kayak gitu.
guyon bagian yang ini, maksudnya guyon yang serius. Ustadz dulu kalau boleh tahu latar pendidikannya apa Ustadz? Bertepatan nggak linear sekali, cuma masih di satu komplek yang sama. Saya kan teknologi pertanian. Oh, di teknologi pertanian. Masih komplek agro di peternakan itu kan kita kan dunia peternakan, dunia on farm ya. Masih linearnya di situ di UGM. Oh, di UGM. Nah, UGM di teknologi pertanian, dan bertepatan di sana itu ya kemampuan berpikirnya sekedar untuk mampu lulus gitu kayaknya. Jadi sebenarnya saya sangat tertarik di dunia pertanian ya. Memang sejak dulu waktu SMA itu berpikirnya memang kuliah itu ya di pertanian gitu. Cuma bertepatan kita lihat kegiatan on farm juga di pertanian, kebutuhan dana ini juga nggak kecil sama juga gitu. Nah, bertepatan waktu itu ide yang paling dekat dan realistis di peternakan ya, alhamdulillah kita jalannya di situ. Oke. Ustadz, ini pertanyaan yang banyak di submit oleh pemirsa di channel Sentermuro Project ini adalah tentang lapangan kerja, tentang kemandirian dan segala macam. Panjenengan lulusan universitas yang terkemuka di Republik ini, nggak terpikir untuk berkompetisi untuk menjadi ASN atau pegawai atau apa, nun sewu, kok malah milih kumpul wedhus iki lho, Ustaz. Iki penjelasan piye, Ustaz? Ya, kalau orang tua tentu pengennya ASN ya. Saya pikir semua orang tua itu kok senang kalau anaknya itu pegawai tetap lah ya. Bisa di tempat pemerintahan, bisa di swasta, tapi yang pegawai tetap. Ya kita tentu paling realistis di awal kan memang bagaimana cara mendapatkan uang paling cepat ya. Bertepatan dengan saya middle low ya, menengah ke bawah. Orang menengah ke bawah itu saya pikir juga berpikirnya harus realistis. Maksudnya ini nggak harus semuanya menjadi wirausaha yang uangnya belum jelas dapat tidaknya begitu. Nah, artinya dia harus punya pijakan dulu begitu ya. Nah, bertepatan kita dulu punya pijakan juga. Maksudnya untuk backup gitu ya. Kita kan kebutuhan tercepat kan tetap mikirkan keluarga, orang tua gitu ya. Nah, tapi kemudian sambil jalan itu kan kita mulai berpikir bagaimana untuk mengkapitalisasi apa yang kita miliki menjadi uang sebanyak-banyaknya, gitu ya. Maka kita punya ide tentang itu ya, kita kapitalisasikan itu menjadi bisnis gitu ya. Nah, ya mengalir aja saya pikir waktu itu ya, mengalir saja, nggak terlalu muluk-muluk, nggak mau jadi pegawai tetap, pegawai negeri apa itu nggak segitunya juga. Bukan itu reasonnya. Ya, itu bukan reason yang paling pokok saya pikir ya, karena ya mau nggak mau kan kita itu harus realistis saja, mana yang paling cepat mendatangkan uang itu yang kita gapai. Kita berpikirnya kan secara apa ya, hitung-hitungan materialistis dunia. Kalau berpikir uang ya kita hitungannya segera uang. Kalau akhirat nanti kan beda lagi hitungannya. Tapi kalau kita berpikir masalah kemampuan keuangan ya, biar caranya dapat uang paling cepat gitu aja. Nah, bertepatan waktu itu punya ide untuk bisnis di peternakan ya kita jalan let it flow gitu. Saya pikir ya. Jadi kok bagaimana kok ke situ gitu ya, ke bisnis ini gitu ya. Satu, kita lihat ada peluang, kita lihat ada sumber daya, kita lihat ada jaringan ya kita jalankan di situ saja. Kita nggak ngerti ilmunya kan sebenarnya. Ternakan kan bukan dunia saya. Tapi misalnya sekarang itu ya jaringan sangat mudah dicari, sosmed begitu mudah dipelajari. Kita gagal nggak ngerti caranya, ternak mati ya kita ulangi di ternak yang hidup selanjutnya gitu. Alhamdulillah kan A-Z-nya itu kan bisa dipelajari sebenarnya itu ya. Maksudnya sakit ini segala macam itu kan obatnya ada. Nggak ngerti ya tinggal manggil dokter gitu aja sebenarnya. Maksud saya begini, menurut saya sesuatu yang bisa kita delegasikan untuk dikerjakan orang lain ya biarkan orang lain yang kerjakan. Misalnya ini kan mohon maaf saya misalnya sejak 2018 sampai sekarang itu nggak pernah ke pasar untuk beli ternak. Semua dibantu sama supplier gitu. Maka kita bangun itu kerjasama dengan supplier, kita usahakan banget untuk nggak melukai hati dia. Sampai berjalan 6 tahun ini masih bantu supply terus, kalau kita butuhkan itu kan perlu kita jaga juga. Dan mereka yang bantu kita untuk sampai ke pasar. Apakah saya nggak mampu ke pasar misalnya? Kalau saya mau belajar ke situ, menurut saya mampu aja. Tapi kan itu kita kerjasama aja gitu loh. Kalau yang bisa kita basisnya itu adalah kerjasama, efisiensi. Dan itu memang tipikal sekarang. Kalau tidak dalam bentuk apa kolaborasi itu tidak jalan. Di ujung dari obrolan ringan dengan Ustadz
Ali terkait dengan masalah peternakan dan sebagainya. Ustaz, kata-kata hari ini Ustaz, dan advice untuk para pemula yang akan masuk ke dunia peternakan atau pertanian, terutama untuk anak muda. Monggo Ustaz. Jadi saya pikir pertama yang harus kita bangun itu masalah ide dan gagasan ya. Begitu kita punya ide, kita punya gagasan, itu kita carikan formulasinya untuk bisa kita presentasikan ke orang. Begitu kita presentasikan ke orang, kita akan ketemu tuh, oh kurang kita di sini, oh kita ketemu jaringan ini yang dia bisa backup untuk terlaksananya ide itu. Punya ide bisnis kah, punya ide nyari kerja kah, dan lain sebagainya. Dan saya pikir semua potensi rezeki yang datang ke kita itu berawal dari ilmu. Makanya misalnya kalau doa kita gitu kan, ya Allah karuniakanlah ilmu dulu, baru kemudian minta rezeki kan. Nah, artinya kita minta rezeki tapi ilmu kita nggak kita tambah. Nah, maka misalnya pengen masuk ke rezeki di dunia peternakan, pertama yang harus dilakukan kan mencari tahu ilmu sebanyak-banyaknya tentang peternakan. Kalau ingin dunia tentang desain, misalnya orang masuk ke desain, ya dia dapat rezeki dari situ kalau dia mau belajar. Nah, artinya mau di dunia apapun, mau di peternakan, mau di bisnis yang lain, saya pikir pertama yang harus dikembangkan itu adalah kemampuan kita untuk mengkapitalisasi ide itu agar dia semakin luas pengayaannya, itu kan mendapatkan insight dari mana-mana gitu ya. Nah, setelah itu kemudian baru kita cari ini formulasi untuk dia bisa terlaksana. Oh, butuh funding nih, kita list teman-teman kita siapa yang punya uang, kita ceritakan ke dia. Bahkan ke sosial media, maka sosial media itu kan kadang dulu kita orang menganggap alay, tempat narsis ya. Ya udah, itu tempat cara kita mendeliverasikan ide kita ke situ. Nah, selanjutnya adalah saya pikir tidak selalu kita harus semua orang diwajibkan berbisnis, kan saya pikir tidak ya. Tidak ada nilai yang jauh lebih mulia dibandingkan orang yang bekerja dengan berbisnis. Tapi bahwa orang yang berbisnis punya potensi mendapatkan uang lebih besar itu ya. Tapi tidak selalu itu menjadi nilai yang lebih positif dibandingkan satu sama lain. Artinya yang punya rezekinya itu dari bekerja ya, monggo diseriusin itu, ilmunya ditambah di situ, maka potensi rezeki akan nambah. Bagaimana doa yang sering kita ucapkan itu kan hubungannya sama rezeki, hubungannya sama ilmu, rezeki, kemudian amal, Pak. Jadi itu kayak sesuatu yang memang selalu dibutuhkan. Rezeki, ilmu, amal. Nah, doanya trilogi itu kemasannya itu gimana mesti? Nah, doa kita kan gini ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi begitu kita punya rezeki, mohon maaf, begitu ilmu kita mencukupi, memadai untuk mendapatkan sesuatu, maka Allah datangkan rezeki dari ilmu itu. Saya meyakini itu ya. Jadi begitu kita punya ilmu sesuatu yang cukup, maka potensi rezeki akan datang dari ilmu yang kita miliki. Nah, begitu kita punya rezeki yang cukup, kira-kira kok amal kita itu kok lebih mudah gitu. Misalnya kita pengen haji, pengen apa dan lain sebagainya, itu kok semua kan membutuhkan rezeki itu sebenarnya. Dan kita selalu harus pisahkan, namanya rezeki itu ya uang menurut saya. Rezeki itu ya, maksudnya kita nyari rezeki ya kita nyari uang gitu. Artinya betapa ternyata rezeki ada lebih berkah daripada uang, itu kan hal lain. Kita senantiasa mengharapkan itu. Tapi begitu kita mengharapkan rezeki itu secara definitif kita mencari uang sebenarnya. Nah, kita mau ke Mekah mau nyari berkah, bahwa kita ke sana akan mendapatkan berkah dari Allah, kita doa itu pasti ya. Tapi cara kita ke sana membutuhkan uang, itu kan satu hal yang yang kayak semacam paralel begitu. Perkara uangnya datang dari orang lain kan sama aja, Pak. Nah, ternyata kita diberangkatkan haji sama orang gitu ya. Nah, kita bisa diberangkatkan haji sama orang kan, kita pasti punya potensi apa nih sebenarnya. Nggak mungkin dong ada orang yang nggak punya amal, nggak punya apa-apa, tiba-tiba dipanggil Allah ke sana, nggak punya keinginan ke situ. Nggak ada makan siang gratis. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih Ustadz Ale atas semuanya. Semoga peternakannya tambah maju, Ustadz dan keluarga semakin sehat dan semakin sukses semuanya. Ya. Penutup kata-kata hari ini, Bos. Pulau, tetap semangat, jangan menyerah, dan selalu berpikir positif. Tetap semangat, pantang menyerah, dan selalu berpikir positif. By Ustadz Ali. Matur nuwun, Ustadz. Assalamualaikum.